Salawatira Manurung dari kelas PKUD 2019. Di sini akan memaparkan presentasi saya atau UAS saya. Soal nomor 1, jelaskan 7 pendapat ahli yang menjelaskan pengertian kesehatan mental. 1. Dalam mendefinisikan kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh kultur di mana seseorang tersebut tinggal. Apa yang boleh dilakukan dalam suatu budaya tertentu bisa saja menjadi hal yang aneh dan tidak normal dalam budaya lain, dan demikian pula sebaliknya. 2. Menurut Piper dan Uden 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi dan realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. 3. Menurut Pailan mengatakan bahwa kesehatan mental atau psikologis itu as the presence of successful adjustment or the absence of psychopathology. 4. Menurut Frank L.K. merumuskan pengertian kesehatan mental secara lebih komprehensif dan melihat kesehatan mental secara positif. Dia mengemukakan bahwa kesehatan mental adalah orang yang terus-menerus tumbuh, berkembang, dan matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian atau tanpa membayar terlalu tinggi biaya sendiri atau oleh masyarakat dalam berpartisipasi dan dalam memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budayanya. 5. Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation of Mental Health merumuskan pengertian kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal baik secara fisik, intelektual, emosional sepanjang hal itu dengan keadaan orang lain. 6. Menurut Noto Sudirjo dan Latifun mengatakan bahwa terdapat banyak hal dalam mendefinisikan kesehatan mental atau mental hygienik sebagai berikut. A. Karena tidak mengalami gangguan mental. B. Tidak jatuh sakit akibat stresor. C. Sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. D. Tumbuh dan berkembang secara positif. 7. Menurut Ihrom 2008, kesehatan mental adalah terwujudnya integritas, kepribadian, keselarasan dengan jati diri, pertumbuhan ke arah realisasi diri dan ke arah hubungan yang sehat dengan orang lain. Nomor 2, jelaskan hakikat ilmu kesehatan mental dilihat dari aspek ontologi, epistemologis, dan aksiologi. Hak ilmu kesehatan mental dari aspek ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan mengenai kesehatan mental sesuatu yang bersifat konkret atau yang benar-benar ada dan nyata. 2. Menurut epistemologis, bahwa ilmu kesehatan mental mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya, dan dapat diartikan sebagai teori pengetahuan atau filosofi. 3. Menurut aksiologis, merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai ilmu kesehatan mental berkaitan guna dari pengetahuan ilmu tersebut. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan saudara mempelajari ilmu kesehatan mental bila dihubungkan dengan profesi Anda nanti setelah sarjana. Menurut saya, kelak saya mungkin akan menjadi pelatih ataupun sebagai guru. Saya sangat perlu untuk mempelajari tentang kesehatan mental. Mengapa? Karena dengan mempelajari ilmu ini saya bisa menyesuaikan bahan pengajar saya kepada orang lain dan serta dapat mempelajari setiap kondisi mental seseorang. Karena kondisi mental yang berbeda-beda, ada yang mampu tahan terhadap perkataan kasar, ada yang tidak, serta begitu pula sebaliknya. Serta alasan lain, karena kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketidakadaan gangguan jiwa yang dimana saya bisa membantu mengurangi setiap beban yang menanggung kesehatan mental. Walaupun saya tidak berperan terlalu banyak, tetapi setidaknya saya bisa menjadi tempat dia membagikan setiap beban pikirannya. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan dasar hukum pembinaan dan pengembangan kesehatan mental di Indonesia. 1. Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa telah disahkan oleh Presiden SBY pada tanggal 7 Agustus 2014. Undang-Undang nomor 18 tahun
2014 tentang kesehatan jiwa berlaku dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 185 dan penjelasan atas Undang-Undang nomor 18 2014 tentang kesehatan jiwa ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5571 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Samsudin pada tanggal 7 Agustus 2014 di Jakarta. 2. Dalam penjelasan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa secara umum disebut bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai yaitu tujuan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan sebagai upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan upaya kesehatan jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, dan ataupun masyarakat. 3. Pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang yang menjamin hak orang dengan masalah kejiwaan ODMK dan orang dengan gangguan jiwa ODGJ belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak ODMK dan hak ODGJ sering terabaikan baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial masih terdapat stigma di masyarakat sehingga keluarga menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ODMK dan ODGJ terhadap layanan kesehatan, sedangkan secara hukum peraturan perundang-undangan yang belum komprehensif sehingga menghambat kepenuhan hak ODMK dan ODGJ. Undang-undang tentang kesehatan jiwa ini memuat 1. Ketentuan umum, 2. Kesehatan jiwa, 3. Sistem pelayanan kesehatan jiwa, 4. Sumber daya yang dalam upaya kesehatan jiwa, 5. Hak dan kewajiban, 6. Pemeriksaan kesehatan jiwa, 7. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang, 8. Peran serta masyarakat, 9. Ketentuan pidana, 10. Ketentuan penutup. Soal nomor 5, ada 3 aspek faktor mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Sebutkan dan jelaskan. 1. Faktor biologis yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa. Segenap unsur-unsur tubuh pada dasarnya tidak terlepas dari kesehatan jiwa secara keseluruhan. Kesehatan jiwa baik secara langsung maupun tidak langsung juga dipengaruhi oleh faktor biologis, antara lain mencakup genetika, kemampuan persepsi sensoris, dan faktor yang mempengaruhi secara masa kehamilan. 2. Kesehatan jiwa dipengaruhi oleh faktor fisiologis. Aspek fisikis tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan aspek kemanusiaan. Respon terhadap ancaman beresiko dapat keadaan emosi dan kognitif. Orang yang mengalami stres akan menunjukkan penurunan konsentrasi, perhatian, dan kemunduran memori. Bila dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan ketidakmampuan menjalin hubungan dengan orang lain, lebih sensitif dan cepat marah, lebih sulit untuk rileks, depresi, hingga hipokondria. 3. Sosial budaya mempengaruhi persepsi individu dalam merespon situasi dan menimbulkan stres. Individu yang hidup dengan cara konsisten atau percaya pada harapan tidak akan mengalami stres meskipun kondisi individu tersebut dianggap menyakitkan oleh orang lain. Soal nomor 6, kondisi kesehatan mental seseorang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Jelaskan dan maksudnya dan uraikan 1 contoh. 1. Maksud kondisi kesehatan tersebut bisa mengendalikan setiap apapun yang kita lakukan ataupun pikiran. Misalnya apabila seseorang pernah mengalami pelecehan atau kekerasan terhadap laki-laki, pasti akan menjadi trauma dan takut dekat dengan laki-laki, atau bahkan bisa
menjadi gila atau bertingkah aneh ketika didekati laki-laki, bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Sedangkan kalau kondisi mentalnya baik-baik saja dan selama hidupnya dia lebih banyak merasakan sukacita, pasti dia akan menjadi anak yang sangat aktif dan percaya diri. Kondisi kesehatan mental pelatih atau guru dapat mempengaruhi kesehatan mental anak-anaknya. Jelaskan maksud dan uraikan satu contohnya. Karena apabila seseorang guru dalam keadaan tidak baik-baik dalam melampiaskan kepada siswa, misalnya memberikan banyak tugas atau sampai bermain fisik dan membuat anak-anak menjadi takut dengan guru tersebut, atau bahkan menganggap bahwa gurunya adalah orang penjahat. Padahal sebagai guru, selain dari mengajar, harus bisa menjadi orang tua kedua atau contoh untuk siswa-siswi, atau bahkan menjadi salah satu tempat yang nyaman bagi siswa-siswi membagikan beban pikiran atau masalahnya. Untuk itu kondisi mental kita sebagai guru harus baik dan tidak melampiaskan segala kekesalan kepada muridnya. Nomor 7, berikan pandangan Anda terhadap perkembangan era teknologi, informasi, dan komunikasi sekarang ini dalam mempengaruhi generasi bangsa Indonesia dilihat dari aspek agama, sosial, fisik, mental, dan karakter. Aspek agama, teknologi memberikan efek positif, berubah semakin mudah membagikan hal-hal berbau agama kepada semua orang walau di tempat berbeda-beda. Sedangkan dampak negatifnya banyak juga ajaran yang membawa nama agama tetapi malah menyimpang, yang kalau kita tidak bisa mencerna atau menyaring informasi dapat menyebabkan keliruan tentang agama ini. 2, aspek sosial. Kita bisa saling mengenal dengan sesama walau jarak dan tempat jauh, serta juga meningkatkan komunikasi lebih baik dan cepat. Tidak seperti dulu yang masih menggunakan surat menyurat, tetapi akibatnya juga kemampuan teknologi ini bisa dipandang negatif ketika membuat masyarakat jarang menjalin komunikasi tatap muka, sehingga dikhawatirkan bisa menjauhkan kita dari orang-orang sekitar. Menurut aspek fisik, cara berpakaian masyarakat saat ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Saat ini bisa ditemukan dengan mudah cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Tentunya cara berpakaian ini harus sesuai dengan pakaian di Indonesia. Tidak semua bisa langsung diterapkan karena yang ada sesuai dan tidak. Contohnya memakai bikini saat berenang di pantai. Hal ini bisa dipandang belum sesuai dengan budaya Indonesia. Menurut aspek mental, dengan berkembangnya teknologi bisa membuat kita mencurahkan isi hati kita saat sedang bersedih, kecewa,